He's dead. What is your name? I'm Jill Walker. What's going on there? I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. Hello guys, it's me again, Marcella, and welcome back to my channel. Oke guys, di episode Misteri kali ini aku membahas tentang suatu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan pacarnya sendiri yang super cantik, yang super cerdas, yang sempurna banget, dan namanya itu Emma Walker. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai ceritanya. Emma Jane Walker lahir di daerah Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2000. Emma ini lahir di sebuah keluarga yang super harmonis, yang super lovable, yang sangat-sangat menyayangi dia, dari pasangan Mark Walker dan Jill Walker. Dan dia juga punya seorang adik laki-laki bernama Evan Walker. Emma yang saat itu masih berusia 16 tahun adalah seorang pelajar SMA dari satu sekolah yang bernama Central High School. Nah, Emma ini guys dikenal sebagai anak yang sangat-sangat cantik, pintar, cerdas, dan bahkan dia di sekolahnya ini mendapatkan penghargaan sebagai siswa teladan. Dia ini juga aktif sebagai salah satu cheerleader di sekolahnya, dan dia juga benar-benar anak yang suka membantu sesama, pandai bergaul, nggak pilih-pilih teman. Dia juga aktif di berbagai komunitas. Dan dia juga aktif sebagai relawan di berbagai komunitas-komunitas yang mau membantu sesama. Nah guys, pas dia masih sekolah, di sekolahnya ini dia kan terkenal, soalnya benar-benar perfect, cantik banget, seorang cheerleader juga gitu ya. Pasti banyak banget cowok-cowok yang naksir sama dia, termasuk salah satu cowok ini guys. Nah, dia ini namanya adalah William Riley Gould, atau kita sebut aja Riley Gould. Gaul banget gitu, keren ya guys namanya. Nah, si Riley ini terkenal juga sebagai anak football guys. Jadi American football itu kan terkenal banget nih di kalangan anak-anak SMA di sana. Anak pemain American football sama anak cheerleader, jadi klub gitu, cinlok gitu guys mereka. Karena kan sering ketemu juga dalam berbagai game-game yang ada yang dilaksanakan di sekolah maupun eksternal gitu. Nah, singkat cerita, karena mereka ini sama-sama naksir, jadilah mereka selama 2 tahun berhubungan pacaran. Nah, tapi nya guys, selama mereka menjalani hubungan tersebut selama 2 tahun, banyak pihak-pihak yang menentang hubungan mereka, termasuk teman-temannya si Emma dan juga keluarganya si Emma. Mungkin kayak toxic relationship gitu ya guys. Nah terus guys, karena banyaknya desakan dari pihak eksternal dan si Emma sendiri juga merasa udah gak nyaman sama si Riley, si Emma memutuskan untuk menghentikan hubungannya sama si Riley. Jadi si Emma mutusin gitu guys. Tapi tidak semudah itu guys. Karena si Riley ini gak mau diputusin, dia masih cinta mati sama si Emma. Jadi masih sayang-sayangnya gitu, mau ditinggalin sama si Emma guys. Nah jadi intinya si Riley ini gak terima diputusin gitu aja sama si Emma guys. Si Emma juga kekeh, tetap pengen putus dari si Riley. Si Riley juga kekeh, tetap pengen balikan sama si Emma. Sampai ketika mereka putus, si Riley ini tetap nge-stalking si Emma terus-terusan, in a scary way ya guys. Nah di satu sisi si Emma udah move on sama kehidupannya dan dia udah gak mau kontakkan at all lagi sama si Riley, tapi si Riley masih tetap kekeh belum bisa move on, dan bahkan dia mengancam mau bunuh diri kalau mereka gak balikan lagi. Tapi si Emma gak menggubris itu semua dan dia tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa tanpa ada si Riley lagi di sisinya. Nah terus guys, pada hari Senin tanggal 21 November 2016, mamahnya si Emma ini, si Jill, mencoba ngebangunin si Emma. Ya biasa lah guys, ngebangunin anaknya buat siap-siap ke sekolah pagi hari. Emma, bangun dulu nak, makan dulu ya, sarapan dulu. Mungkin ya kayak gitu guys. Tapi si Manya ini aneh, karena biasanya si Emma tuh cukup dipanggil beberapa kali aja itu udah bangun, udah turun ke ruang makan buat sarapan bersama. Tapi yang kali ini dia nggak turun-turun guys. Terus karena si Manya ini kebingungan kan, kenapa sih anak gua nggak bangun-bangun gitu ya, udah dipanggil berapa kali juga. Si emaknya nyamperin lah ke kamarnya si Emma ini. Nah terus guys, pas si emaknya nih masuk ke kamarnya si Emma, dia kan coba pegang kakinya si Emma, dan itu tuh super dingin guys.
Kemudian pas si emaknya ini mencoba balikin badannya si Emma, dia shock berat karena banyak banget darah dan ada bekas tembakan di telinga sebelah kanannya si Emma. Begitu juga di bantalnya si Emma. Pas dia ngecek sekelilingnya juga, ternyata di dinding kamarnya ini ada bekas peluru juga. Terus si ibunya ini kan coba ya guys ya, mencari detak jantung anaknya itu masih ada apa enggak. Ternyata udah gak ada guys. Jadi faktanya si Emma ini ditembak dari luar ketika dia lagi tidur. Nah karena shock berat, si emaknya ini langsung manggil suaminya dan mereka langsung panggil tim paramedik, tim ambulans, pihak polisi, pihak yang berwajib, detektif, investigator, semua dikumpulin buat menuntaskan kasus ini. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah terus guys, ketika pihak yang berwajib udah dihubungi dan diminta untuk menuntaskan kasus ini, para detektif mencoba menginterogasi teman-temannya, sahabat-sahabatnya si Emma buat nanya, si Emma nih kira-kira ada punya masalah nggak ya akhir-akhir ini? Dia punya musuh nggak ya? Dia ada orang yang selama ini ngejahatin dia nggak ya? Kayak gitu guys. Nah teman-temannya ini, sahabat-sahabatnya si Emma ini kompak kan guys, merujuk ke salah satu nama. Ya kalian pasti udah tahu lah ya siapa. Ya betul, si Riley Go ini guys. Nah terus guys, si teman-temannya ini nginfo lah ke para detektif itu. Gini ya Pak, akhir-akhir ini sih kita tuh lihat mantannya si Emma, si Riley ini agak obsesif banget gitu ke si Emma. Terus cara dia memperlakukan si Emma tuh kasar banget gitu. Terus cara dia ngomong ke si Emma tuh udah gak bener banget gitu. Pokoknya aneh banget lah. Dia akhir-akhir ini juga suka nge-stalking si Emma sampai bikin si Emma gak nyaman. Kayak gitu guys. Nah karena kesaksian-kesaksian dari teman-temannya si Emma, sahabat-sahabatnya si Emma inilah, si Riley langsung dijadikan tersangka oleh pihak yang berwajib. Terus guys, ternyata 1 hari sebelum kejadian tersebut, ternyata ada laporan ke polisi bahwa ada seseorang yang kehilangan pistol. Setelah diselidiki, ternyata orang yang membuat laporan tersebut itu adalah kakeknya si Riley. Jadi benar-benar klop gitu ya guys kejadiannya, pas bener. Ditambah lagi hal ini diperkuat dari kesaksian sahabat-sahabatnya si Riley bahwa hari-hari sebelum kejadian itu si Riley ini sempat nunjukin pistol itu ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, dan si sahabat-sahabatnya ini shock kok bisa gitu si Riley punya senjata api, sedangkan mereka tuh kan usianya masih muda banget ya guys. Dan si Riley ini juga ternyata bilang bahwa itu punya kakeknya, dan dia juga sebenarnya takut nyuri senjata api atau pistol punya si kakeknya itu guys. Nah teman-teman ini juga sempat curiga awalnya guys, dan takut kalau senjata api itu, pistol itu bahkan digunakan si Riley buat bunuh diri. Nah terus si sahabat-sahabat si Riley ini juga sempat lihat seseorang yang benar-benar misterius banget, pakai pakaian yang serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakai hoodie hitam juga, kacamata hitam juga, ada di daerah kawasan rumahnya si Emma saat kejadian si Emma meninggal. Jadi mereka curiga bahwa itu adalah kelakuan si Riley. Mungkin beberapa dari kalian berpendapat ya guys bahwa teman-teman ini kok kesannya jahat banget gitu, malah menjebloskan si Riley ke penjara dengan memberikan kesaksian ke polisi. Tapi menurut aku pribadi ini benar-benar arti teman yang sebenarnya guys, karena si teman-teman ini sadar bahwa apa yang dilakukan si Riley itu salah dan dia harus mendapatkan konsekuensi ganjaran yang sepadan. Nah kalau misalnya si teman-temannya si Riley ini nggak menceritakan semua ini ke polisi dan menutup-nutupinya, malah bisa jadi hal ini terjadi lagi ketika si Riley mungkin punya pacar baru di tahun-tahun berikutnya, dan kejadian hal ini bisa terjadi lagi, dan itu malah nggak bagus juga buat si Riley. Oke guys, lanjut cerita. Di tanggal 22 November 2016, berarti sehari setelah kejadian si Emma ditemukan meninggal ini, si Riley langsung ditangkap oleh polisi karena ditakutkan dia menghilangkan jejak-jejak dan bukti-bukti atas apa yang telah dia lakukan. Ditambah lagi guys, si Riley ini masih sempat-sempatnya nge-tweet di Twitternya dia yang intinya ditujukan buat mendiang mantannya ini. Dan salah satu tweetnya ini berkata kayak gini guys, "That's my beautiful Emma." Jadi itu adalah Emmaku yang cantik. Beristirahatlah dengan tenang sekarang ya sayangku. 1 Korintus 3:18. Pastikan bahwa kamu mengingatkan Tuhan mengenai ayat favorit kita.
Aku mencintaimu selalu dan selamanya. Hello, kalau misalnya kamu sayang, kamu tuh gak akan berbuat kayak gitu, gak akan stalking orang yang kamu sayang sampai bikin dia gak nyaman. Yang namanya sayang itu ya kamu harus rela dong melakukan hal yang membuat orang yang kamu sayang itu senang dan nyaman dan tenang, bukan malah sebaliknya. Jadi itu ya guys, perlu diingat definisi sayang yang sebenarnya. Oke guys, singkat cerita, pada tanggal 25 Januari 2017, setelah si Riley ini ditangkap oleh pihak yang berwajib, dia masuk ke proses pengadilan dan oleh jaksa dinyatakan bersalah atas kejadian tersebut dan dijatuhi pidana kasus pembunuhan tingkat 1 yang berarti pembunuhan berencana. Ditambah lagi pidana penguntitan yang diperburuk, pencurian, pengerusakan dengan bukti, melakukan hal bahaya yang sembrono, penggunaan senjata api yang berbahaya, dan melakukan kejahatan yang berbahaya. Banyak amat ya guys pidananya, berlapis-lapis gitu kayak tenggung. Nah, gak sampai situ aja guys, ternyata tahun 2018 si Riley dan tim hukumnya ini naik banding dan menyatakan bahwa Riley ini gak bersalah atas kasus si Emma ini guys. Karena awalnya si Riley ini memang gak ada niatan sama sekali buat ngebunuh si Emma, karena katanya si Riley ini cuma mau nakut-nakutin si Emma dengan menembakkan pistol ke dinding kamarnya si Emma. Dan sama sekali dia gak nyangka bahwa peluru dari pistol yang dia tembakkan tuh bisa tembus ke kepalanya si Emma dan membunuh si Emma. Karena awalnya dia tuh kan cuma mau nakut-nakutin si Emma, terus si Emma nih takut. Nah udah si Emma takut, dia nih mau play hero gitu guys, jadi muncul di rumahnya tiba-tiba dan ngelindungin si Emma gitu guys. Menurut aku ya guys, ini gak make sense banget sih. Karena misalnya nih, apa yang dikatakan si Riley ini benar ya, dia gak ada niatan buat ngebunuh si Emma. Terus misalnya ketika dia tahu bahwa si Emma nih gak respon sama sekali, gak ada teriakan lah, gak ada apalah pas dia nembak ke kamarnya ini, harusnya dia langsung curiga dong, waduh gimana nih kok gak ada respon ya dari si Emma gitu, dia gak teriak, gak takut, gak apa, berarti ada something wrong gitu. Harusnya dia langsung nelfon ambulans kayak apa kayak 911 kayak, siapa tahu si Emma ini masih bisa diselamatkan gitu. Ada kemungkinan yang cukup besar gitu kalau misalnya dia langsung nelfon tim paramedik saat itu juga, tapi dia tidak melakukan itu. Nah tapi guys, dari pihak para jaksa pun tidak mempercayai pernyataan yang diberikan oleh si Riley dan tim hukumnya ini, dan tetap si Riley ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan catatan ada kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 51 tahun ia menjalani hukuman penjara. Oke guys, jadi itu pembahasan aku mengenai kasus pembunuhan Emma Walker kali ini. Aku berharap, aku berdoa semoga Emma tenang, damai di sisi Yang Maha Kuasa saat ini, dan semoga keluarganya juga diberikan ketabahan, keikhlasan, hati yang lapang menerima semua ini ya guys. Dan semoga nggak ada kejadian seperti ini lagi terjadi di dunia ini. Buat kalian yang masih berada dalam masa pacaran, semoga baik-baik aja hubungannya. Dan kalaupun ada masalah, tolong dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik-baik ya guys. Jangan ada dendam-dendam sama mantan, jadi harus jaga hubungan baik gitu. Dan kalaupun harus pisah, ya coba direlakan aja guys. Karena percayalah, semoga kedepannya Tuhan memberikan yang terbaik buat masing-masing dari kalian. So that's it guys, makasih banyak ya udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum, and turn your notification bell on supaya kalian tetap update sama video-video aku selanjutnya. Makasih banyak, dadah.